datang di Jam Praktek. Jam berapa sih? Hey. Oke, malam hari ini seperti biasa ya Jam Praktek kedatangan bintang tamu dengan profesi-profesi unik. Betul. Aneh tapi nyata, nyata tapi aneh. Dan banyak profesi yang orang saya, kalian mungkin baru tahu di sini. Betul. Ya, penonton di rumah juga pasti, oh ada ternyata profesi seperti itu. Nah ya. Nah keseharian orang yang satu ini, dia dekat dengan proses terpisahnya ruh dari jasad seseorang. Atau lebih dikenal dengan sakratul maut. Bagaimana mereka menghadapi momen yang sangat berat dan menegangkan bagi seluruh umat manusia ini. Jadi orang ini ya selalu sebelum orang meninggal, sakratul maut dia bertugas di situ. Itu kerjaannya. Pak, jadi pas Penasaran kan? Nah. Kita lihat nih, ini dia nih profilnya. La ilaha illallah. Di ruang bangsal inilah sosok mulia dan pemberani ini siap menjalani tugasnya menuntun dan menghantarkan pasien demi pasiennya pada fase terakhir kehidupannya. La ilaha illallah. Ya, ucapan dua kalimat syahadat sebagai tanda datangnya ajal kematian. Menjalani profesi sebagai seorang petugas talqin bertahun-tahun lamanya bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Pergulatan batin serta terpaan emosi terus mewarnai di kehidupan sang pembuka jalan kehidupan akhirat ini. Lantas, bagaimanakah kisah dan perjalanan para pejuang akhir hayat ini? Selengkapnya di Jam Praktek. Di sebelah saya sudah ada dua orang, yang satu dokter, ya, yang satu ustadz. Mereka ini adalah orang-orang yang, ya tadi tugasnya adalah menghantar orang menuju ke kematian, menuju sakratul maut. Yang pertama adalah dokter Budi. Dokter kan ada spesialis ginekolog atau obgyn dan lain sebagainya, anestesi dan lain sebagainya, bedah gitu ya. Kalau ini dokter ada spesialisnya nggak untuk ini? Saya dokter spesialis penyakit dalam. Dan juga ada Ustadz Bagus ya. Ini adalah petugas talqin ya. Oke, ini biar penonton tahu, saya baru tahu ada namanya profesi talqin nih. Jadi gimana sebetulnya? Memang ya. Ada aturan di rumah sakit bagi pasien-pasien yang mendekati ajal atau dalam kondisi kritis tuh harus didampingi oleh pembimbing rohaninya. Iya. Karena kebetulan kami di Rumah Sakit Islam Sukapura yang merupakan rumah sakit Islam, ya kami memiliki juga petugas binrohnya atau bimbingan rohani untuk menangani pasien-pasien yang demikian. Kalau talqin itu apa sih maksudnya? Talqin itu adalah satu proses bimbingan agar orang yang dalam kondisi sakaratul maut atau dalam kritis itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi itu ngebantu buat ngomong membantu gitu. Untuk mengomong atau mengucapkan kalimat yang baik, la ilaha illallah. Dari mana petugas talqin atau dokter talqin tahu kalau orang ini udah mau meninggal? Jangan-jangan kita suruh meninggal dia, bagaimana tuh? Betul kan? Kita udah nemenin ternyata orang belum mau meninggal dok gitu kan. Nah gimana tuh taunya tuh dok? Baik, jadi kalau dalam ilmu medis kita sudah bisa mendeteksi prognosis atau kemungkinan kelanjutan dari pasien-pasien ini. Apakah pasien ini akan bertahan atau pasien akan meninggal. Tentunya keilmuan medis bisa mendeteksi hal tersebut. Dari tekanan darah yang tidak stabil, cenderung turun, pernapasan yang juga tidak stabil, yang sering atau frekuensinya lebih cepat dari biasa, atau yang malah paling lambat, atau juga dengan penurunan kesadaran atau yang diistilahkan dengan delirium. Itu juga merupakan tanda-tanda pasien dalam kondisi kritis. Ya. Tentu juga ada parameter-parameter lab lain yang mendukung bisa kita mengatakan pasien itu dalam kondisi kritis. Ini kalau Ustadz akhirnya jadi
Ustadz petugas talkin tuh gimana awalnya? Awalnya memang sesuatu profesi yang mungkin dianggap remeh ya. Dan nggak kepikiran Dan orang. nggak kepikiran orang. Iya benar. Iya. Orang yang mendampingi pasien, kemudian mendampingi orang yang mau meninggal dunia dan lain sebagainya. Nah itu awal mulanya saya berpikir, wah ini nggak mendapatkan income sama sekali. Iya. Sangat kecil sekali iya, income-nya gitu. Tapi saya berpikir bahwa ini bagian dari tugas yang mulia. Kita bagaimana bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, terutama ketika di akhir hidupnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu suatu kebanggaan. Memang satu hal yang kecil dalam segi finansial profesi seperti ini, tapi mempunyai kebahagiaan tersendiri bagi orang yang menjalankannya. Tapi ada nggak yang dia sulit banget disuruh ngomong la ilaha illallah? Ada. Yang apa biasanya? Biasanya dia memang ada kondisi yang memang selama hidupnya Dia nggak pernah melakukan ibadah, nggak pernah Padahal melakukan muslim, ya? kebaikan, padahal muslim. Berapa waktu yang paling cepat saat membimbing mereka terus langsung meninggal? Biasanya dalam waktu kurang lebih 10 menit. Paling Jadi, cepat, ya, tercepat. paling cepat 10 menit. Ya. Ya. Nah, Jadi- yang paling lama udah dibimbing tapi nggak meninggal dong. Ada nggak tuh? Lebih dari sejam, 2 jam, Nggak meninggal. gak meninggal. Ada nggak yang ternyata nggak meninggal akhirnya? Udahlah belum meninggal gitu loh. Ditinggal akhirnya. Kita pada tingkat sudah mendoakan pasrah. Hah? Nah, pasien sudah kondisi yang sangat turun, tapi belum meninggal. Akhirnya dia apa? Ditinggal apa gimana? Nah, kita berusaha untuk mengajak keluarganya, memberikan edukasi, memberikan bimbingan bahwa selama dia masih di rumah sakit, selama dia masih ditangani oleh tenaga medis, dan selama ditangani oleh petugas binroh, profesi binroh, maka senantiasa selalu dibimbing, didampingi. Takut-takut sewaktu-waktu meninggal. Ya, Nah dok, Pak Ustadz mungkin ya, teknik mentalkinkan tuh seperti apa ya? untuk tekniknya beraneka ragam teknik. Ya, Tapi seperti yang apa? biasa Yang kita biasa gunakan dalam proses pendampingan talkin itu adalah pertama kita berusaha mendampingi pasien dalam kondisi yang bersih, kondisi yang suci. Jadi pasien betul-betul dalam kondisi yang bersih. Kemudian setelah itu kita mendekat ke sebelah kanan. Karena kanan itu menjadi satu hal tanda yang baik antara mata dengan telinga. Ya, untuk kita dekatkan bagian untuk mentalkinkan, kemudian kalimat yang terucap adalah la ilaha illallah dan dibaca pelan-pelan, tidak dibaca keras. Cukup menarik pembahasan kita dengan kedua narasumber kita. Tapi ada yang lebih menarik lagi karena saya punya satu pertanyaan yang pasti pemirsa kok Uya bisa kepikiran nanya itu. Jangan mana-mana tapi jam praktek. Meski ku rapuh dalam langkah. Ya, kembali lagi di jam praktek. Praktek jam berapa sih? Oke, di depan kita masih ada Dokter Budi. Pak Dokter Budi dan juga Pak Ustadz Bagus. Mereka adalah petugas talkin yang menalkinkan orang atau membimbing seseorang yang dalam keadaan sakratul maut mau meninggal. Tapi bener gak sih sakratul maut itu ditandai dengan 3 kali tarikan nafas, betul? Ya, Kayak kita suka nonton film gitu loh Pak ya. Kan ada yang sampai gitu loh kalau pas sakratul maut gitu. Ada saya mendapat pasien pernah ya. Ya ini memang ada seorang ustadz yang pernah ceramah. Seseorang tuh meninggal sebagaimana kebiasaannya. Dan saya pernah mengalami hal tersebut. Ya. Gimana dok? Ada seorang pasien masih muda, umur sekitar 36 tahun. Menderita infeksi paru yang luas karena didasari dengan HIV/AIDS ya. Sehingga mudah terjadi infeksi paru yang luas. Dia tuh dalam kondisi kritis masih aja main HP, main game gitu ya. Hah? Main HP, main game gitu. Main HP? Iya, dia tetap main game. Yang jelas kondisinya ya cukup kritis dengan oksigen, masker, juga pernapasannya juga begitu cepat gitu ya.
Tapi biasanya kalau di rumah sakit itu kayak petugas talkin atau kerohanian itu mereka gratis atau memang ada biaya atau tidak ada? Tidak ada biaya. Tidak ada karena biaya, memang kami dari Binroh ya, petugas Binroh selain mentalkinkan kalau dia muslim kita urus jenazahnya sebagai seorang muslim, itu lengkap ya, tidak cuma petugas talkin saja. Petugas talkin digaji nggak rumah sakit? Digaji. Digaji? Ada. Berapa? UMR. UMR ya? Ya. Nah, standby tiap hari apa dipanggil sewaktu-waktu? Mau jam 3 pagi tiba-tiba Dipanggil. Ya, jadi kalau malam hari ada apa telepon petugas. Wah, calon biasanya jenazah nih. Ya, calon jenazah. Nah, biasa kita ditelepon sehingga kita langsung untuk hadir dan memberikan bimbingan sekaligus kita menangani secara pemulasaran jenazah. Oke, tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil hari ini dan kita jadi mengetahui bahwa ternyata ada yang namanya pekerjaan petugas talkin. Dan menghadapi sakaratul maut merupakan momen yang pastinya sangat berat dan penuh ketidakpastian bagi setiap individu. Maka dari itu, selagi kita masih ada waktu, kita memerlukan persiapan spiritual, mental, dan tentunya amal yang kita lakukan, perbuatan kita selama hidup. Saya Uya Kuya. Saya Astrid Kuya. Sampai ketemu lagi di Jam Praktek.